wabarakatuh. Saya di sini atas nama Rehan Fuadi, kelas Andrologi A, di mana saya akan membawakan materi mengenai erectile dysfunction atau disfungsi ereksi dan an update of current parameters and future strategies. Nah, yang dimana ini diambil dari jurnal oleh Jaskalsi dan Asif Miner. Kita mulai dulu di pengantar, di mana kita tahu di mana disfungsi ereksi atau dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi penis yang memadai untuk kepuasan hubungan seksual. Nah, di mana disfungsi ereksi ini 1 hingga 150 juta pria di dunia ini menderita disfungsi ereksi ini, dan angka ini kemungkinan akan berlipat ganda pada tahun 2025. Nah, dalam sebuah penelitian di Denmark, pada Pentagon melaporkan bahwa 5,4% dari semua pasien yang mengalami penurunan kemampuan untuk mencapai ereksi. Nah, 3 prevalensinya dilaporkan tertinggi, yaitu 18% pada mereka yang berusia di atas 58 tahun. Kemudian kita lanjut ke fisiologi ereksi penis. Nah, di mana ereksi penis ini peristiwa neurovaskular atau yang kompleks. Nah, neurovaskular ini derajat kontraksinya atau relaksasinya dari cavernosal, otot polos yang menentukan tingkat tumescensi dan detemescensi. Nah, keseimbangan antara kontraktil dan relaksator diketahui dikendalikan oleh pusat dan mekanisme perifer dan melibatkan interaksi 3 sistem yang berbeda, yakni yang pertama adalah sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf tepi, dan yang ketiga adalah pembuluh darah dan otot polos cavernos pada penis. Yang pertama itu sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini mengkoordinasi informasi sensorik yang masuk dari berbagai sumber yang mungkin, itu secara visual, auditory, kognitif, atau imajinatif, dan taktil atau penciuman. Namun, ada bukti kuat untuk mendukung keterlibatan preferenculus tricularis ini, yaitu PVN ini, yaitu pada area proaktil media atau MPOA dalam hipotalamus dalam kontrol fungsi ereksi. Nah, MPOA ini telah didalikan sebagai pusat integratif yang mengumpulkan input dan mendistribusikan kembali ke struktur lain dalam SSP dalam sistem saraf pusat seperti PVN tadi. Nah, PVN ini pada gilirannya telah disarankan untuk mengaktifkan jalur otonom selektif yang dihasilkan dalam ereksi. Kemudian ada sistem saraf tepi, di mana di dalam sumsum tulang belakang ada berbagai area spesifik yang mengandung komponen integral darah. Nah, dari sistem ini dikenal sebagai pusat ereksi. Nah, kita bisa lihat di gambar di mana pusat ereksi torakolumbal terletak antara T1 dan L2 dan menimbulkan keluarkan simpatis. Jalur aliran ini terhubung ke saluran eurogonital yang melalui saraf panggul. Nah, cavernosal pada pudendal. Nah, tempat pusat ereksi terletak di antara segmen S2 dan S4. Nah, sumsum tulang belakang dan menimbulkan parasimpatik jalur aliran keluar. Nah, saraf ini mencapai penis melalui saraf panggul. Nah, cavernosal dan pudendal lebih ini penis akan menerima masuk somatik padat dari cabang sensorik dari saraf dorsal, cabang dari saraf pudendal. Kemudian ada pembuluh darah dan konfornal otot polos di penis. Nah, penis imunis itu dari pasangan corpora dan cavernosa dan corpus spermium tunggal, dan conformanesum terdiri dari jalinan ruang sinusoidal dilapisi oleh sen endotel. Nah, agar ereksi terjadi, relaksasi otot penis diperlukan untuk memungkinkan darah mengalir ke dalam struktur penis. Nah, proses ini mengurangi drainase vena dari corpora cavernosa, meningkatkan tekanan di dalam corpora dan mengakibatkan ereksi. Nah, dalam kekakuan jenuh ICP ini mencapai nilai yang jauh lebih tinggi daripada sistematik atau sistolik.
kemudian ada faktor relaksan, di mana pada studi histokimia telah menunjukkan bahwa enzim neurolanitrin oksidansitas atau NNOS adalah pradikirim dalam tahap pusat plexus panggul, corpus cavernosum ini dan sekitar pembuluh darah. Nah, NO ini dapat dilepaskan dari kedua endotel melalui NOS. Nah, dan saraf sinergis melalui NOS ini berasal dari nitrogik. NO mungkin mencapai fungsional yang lebih penting karena relaksasi di intragis korpus ini kan telah dilakukan tidak membutuhkan endotelium. Nah, fungsional setelah pengangkatan oleh salah satu derivasi 15 atau cara kimia. Nah, setelah dilepaskan, NO akan memberikan aksinya dari sel otot polos dengan mengaktifkan enzim SGC. Nah, aktivasi hasil SGC ini peningkatannya konsentrasi cGMP intraseluler. Nah, kemudian ada patofisiologi dan disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ini dibedakan atas di mana bisa ada dua, yaitu di mana disfungsi endotel yang di mana di sini disfungsi ereksi ini dianggap sebagai manifestasi lain dari gangguan vaskular vaskular. Nah, disfungsi ereksi ini dapat dianggap sebagai manifestasi awal disfungsi endotel sistemik. Nah, disfungsi endotel adalah cerminan dari hilangnya NO tadi, aktivitas dari atau biosintesis pada tingkat endotel. Nah, ini ada hubungannya dengan vasokonstraksi dan koagulasi, leukosidasi dan hiperplasi. Nah, sel otot polos yang sentral dalam proses aterokrosis. Penghambatan ENOS ini melalui gangguan hidrolisis dimetilarginin dan pelepasan aktivasi NOS meningkatkan oksistres pada sel endotel. Ada diabetes mellitus, di mana banyak studi di epidemiologi telah melaporkan bahwa peningkatan risiko disfungsi ereksi pada pria diabetes. Nah, prevalensi disfungsi ereksi ini dilaporkan pada mengenai antara 35% sampai 50% penderita diabetes pasiennya. Kemudian mekanisme disfungsi ereksi pada penderita meliputi peningkatan produksi akhir glikasi lanjutannya itu AGES dan peningkatan kadar radikal bebas oksigen. Nah, gangguan NO sintesis ini pengaruhan pada gangguan yang tergantung pada cGMP kinase 1 dan PKG 1 dan peningkatan reseptor endotelial BTB situs, peningkatan dan perubahan ultrastruktural dan diregulasi jalur ROH kinase, disfungsi endotel dan integrasi saraf nigretik selektif dan tergantung pada NO. Kemudian ada terapi untuk disfungsi ereksi, yang dimana ada modifikasi gaya hidup, yang dimana indeksi faktor risiko spesifik yang terkait dengan disfungsi ereksi memberikan kesempatan untuk tindakan konservatif dalam pasien dengan disfungsi ereksi ringan sampai sedang, berhenti merokok dan penurunan berat badan dan olahraga dikaitkan dengan peningkatan dalam fungsi ereksi serta peningkatan fungsi endotel dan mengurangi risiko kardiovaskular jangka panjang. Kemudian ada perawatan farmakologis atau untuk disfungsi ereksi, di mana dalam jumlah opsi tersedia pada manajemen dari disfungsi ereksi termasuk agen oral, injeksi intrakavernosa itu papaverin, patolamin, vastogaladin E1 dan vasoaktif polipeptida usus FIP. Nah, dan agen vasoaktif dan transutretral prostaglandin E1. Dan kemudian ada alat reaksi vakum dan resisten panisoperesa, larisasi dan pemasangan protesis penis. Kemudian ada terapi pengganti testosteron, di mana androgen diketahui terlibat baik di pusat jalur perifer yang berhubungan dengan ereksi penis. Nah, testosteron ini diperlukan untuk ereksi NOS dalam korpus cavernosum dan juga untuk pemeliharaan saraf jalan. Meskipun kontroversial, suplemen testosteronase ini ada pilihan pada pasien dengan disfungsi ereksi yang non-responder terhadap inhibitor PDE5 dan memiliki kadar testosteron serum.
Nah, kemudian ada intervensi mekanisme, yaitu di mana ada sebagai dua, yaitu perangkat vakum, di mana perangkat ini berguna dalam paten dalam psikologi atau diskusi ereksi organik dan dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan terapi lainnya. Nah, silinder eksternal digunakan untuk mencapai tekanan negatif dan pembesaran penis dipertahankan oleh di mana berarti penyempitan di pangkal penis ini tingkat kepuasan pasien yang dilakukan adalah 50% sampai 70%. Kemudian ada operasi protesis penis, di mana penyisipan protesis penis ini untuk pasien dengan disfungsi ereksi organik yang parah, subtype organisme yang parah, subtype utama protesida lunak atau semi kaku dan tiup. Kemudian ada pilihan terapi di masa depan nanti, yaitu dimana ini ada inhibitor RH kinase, dimana RH adalah protein G monomer kecil yang mengaktifkan RH kinase dan terlibat dalam sintesis jaringan halus elemen kontraktil otot menjadi CaW2+. Oleh karena itu relaksasi otot dapat dimodulasi tanpa perubahan kadar CA2+ intraseluler. Nah, penghambatan RH kinase ini jalur alternatif menghasilkan otot polos relaksasi, dan penelitian ini in vitro ini telah menunjukkan bahwa inhibitor RH kinase seperti G27632 dapat menyebabkan relaksasi korpus carnosa yang bergantung pada konsentrasi jumlah. Kemudian ada aktivator SGC langsung, di mana pasien yang difungsi endotel yang signifikan dan nitrogangguan saraf tidak dapat menghasilkan androgen. Oleh karena itu, aktivasi langsung NO independence dari SGC menyediakan pendekatan baru, yaitu benzilidazole (IEC) telah disediakan sebagai SGC. Kemudian ada inhibitor PDE5 yang melepaskan NO, di mana silidalin nitrat adalah tuntutan pelepasan NO yang sildenafil siretrat yang dapat melepaskan secara spontan dan juga dapat menghambat PDE5. Senyawa ini lebih kuat dari sildenafil sitrat dan dapat melepaskan NO tanpa enzim endogen NO. Penelitian lanjut yang diperlukan sebelum aplikasi ini clinsakiton diusulkan. Kemudian dari semua itu kita dapat kesimpulkan itu di mana tablet oral dan khusus inhibitor PDE5 memiliki ionisasi pengobatan disfungsi ereksi dengan mengurangi ketergantungan pada pilihan yang lebih invasif. Meskipun uji klinis multicenter besar telah menunjukkan kemanjuran dan tolerabilitas obat ini dalam disfungsi ereksi dengan berbagai etiologi dan berbagai tingkat keparahan, di mana antara 30% sampai 35% pasien gagal untuk menghadapi farmakoterapi dan oral lapis, terutama pada kelompok pengobatan yang sulit seperti diabetes. Kemungkinan ada alasan kegagalan termasuk di mana disfungsi ereksi pada presentasi memburuknya disfungsi endotel fungsi dan disfungsi setelah prostatekomi radikal dan atau diabetes. Nah, tidak hipogonadisme yang dikenali atau tidak diobati pasien yang menggunakan obat yang salah atau pengembangan toleransi obat. Namun perawatan pada tahap akhir ini menggunakan operasi yang prostesis penis. Nah, masih dikaitkan dengan tingkatan kepuasan pasien dan pasangan yang tinggi, yaitu lebih dari 80%. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.